Bayangin, 48% orang Indonesia sekarang lebih milih cari berita di TikTok sama WhatsApp dibanding nonton TV. Serius. Tapi ironisnya, kita masih gampang banget ketipu link palsu. Kenapa? Padahal kita kudunya lebih paham teknologi. Yuk, kita bongkar bersama. Laporan Reuters Digital News Report 2026 baru aja rilis, dan hasilnya bikin melongo. Platform kayak TikTok, WA, dan Instagram udah jadi sumber berita utama buat 48% orang Indonesia. Itu naik 8% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, TV dan media konvensional makin ditinggalin. Tapi yang jadi masalah, di platform ini juga banjir hoaks. Kok bisa? Sebenarnya perubahan ini udah mulai sejak beberapa tahun lalu. Awalnya berita masih didominasi TV dan portal berita online. Tapi pas pandemi, orang mulai malas buka situs berita yang serius. Mereka lebih suka info pendek dan menghibur di medsos. Akhirnya, TikTok dan WA jadi andalan. Survei 2026 ini jadi bukti kalau pergeseran ini semakin cepat. Untuk generasi Z dan milenial, berita nggak cuma harus akurat, tapi juga harus menarik dan menghibur. Penelitian The Conversation nunjukin, 75,53% responden lebih milih ngikutin akun kayak Volkative dan USS Facts daripada akun berita mainstream kayak detik.com atau kompas.com. Kenapa? Karena mereka merasa info dari teman lebih jujur dan relatable. Yang lebih gila lagi, 48% itu bukan angka kecil. Di Indonesia, survei melibatkan lebih dari 85.000 responden di 48 negara. Bayangkan, hampir setengah penduduk digital kita sekarang mencari berita dari platform yang isinya campur aduk antara hiburan, informasi, sama hoaks. Mereka ngaku, update berita dari situ, padahal banyak yang nggak menyaring kebenarannya. Menurut survei Masyarakat Telematika Indonesia, 62,8% hoaks di Indonesia tersebar lewat aplikasi pesan seperti WhatsApp. Medsos jadi sarang hoaks terbanyak, 92,4%. Ironisnya, TV yang dulu dianggap sumber utama berita, cuma menyumbang 8,7% hoaks. Jadi, perpindahan ke medsos ini udah kayak pindah dari kolam renang ke lautan yang penuh hiu. Banyak orang mikir, Gen Z yang gampang ketipu hoaks itu karena bego atau malas baca. Tapi sebenarnya nggak gitu. Mereka nggak bodoh, cuma prioritasnya beda. Mereka lebih mengutamakan koneksi emosional dan kenyamanan. Akurasi berita sering dikorbankan demi feel good factor. Ini bahaya banget karena hoaks bisa dikemas dengan cara yang keren alias viral. Fakta sebenarnya, kita semua punya confirmation bias alias kecenderungan percaya info yang sesuai keyakinan kita. Ditambah lagi, kita lebih percaya sama teman atau influencer yang kita ikuti daripada institusi berita. Jadi, tanggung jawab kebenaran bukan cuma di kita sebagai individu, tapi juga platform yang harus lebih ketat. Dampaknya udah kelihatan, penyebaran hoaks selama pemilu, isu kesehatan, bahkan bencana alam makin cepat lewat WA Group dan TikTok. Orang jadi bingung mana yang benar, mana yang palsu. Kepercayaan ke media mainstream makin turun, padahal mereka masih punya standar jurnalistik. Kalau dibiarin, generasi mendatang bisa kehilangan kemampuan buat bedain fakta dan opini. Masyarakat akan terpecah jadi gelembung-gelembung informasi yang susah ditembus. Literasi digital harus jadi kurikulum wajib, bukan cuma pelajaran tambahan. Apalagi dengan AI yang makin canggih, hoaks makin realistis. Ini paradoks unik, Gen Z pengen konten yang autentik dan jujur, tapi mereka justru lebih rentan ke konten yang dibikin viral dengan clickbait. Kenapa? Karena konten yang asli seringkali tampil apa adanya tanpa verifikasi. Mereka merasa itu lebih tulus ketimbang berita yang diedit rapi. Coba lihat angka ini, rata-rata kenyamanan terhadap akun berita mainstream cuma 70 hingga 74%, sedangkan untuk akun seperti Volkative bisa lebih tinggi. Tapi akurasi akun tersebut belum tentu lebih baik. Sebanyak 48,53% responden menilai akurasi akun informal lebih tinggi, padahal kenyataannya hoaks banyak dari sana. Reaksi orang?
Banyak yang cuek, ada juga yang panik. Biasanya, setelah tahu hoaks, mereka cuma bilang, "Oh hoaks toh," tanpa rasa bersalah karena udah ikut nyebarin. Emosi lebih cepat menyebar daripada fakta. Ini yang dimanfaatkan oleh oknum yang sengaja bikin hoaks. Jadi siapa yang salah? TikTok dan WhatsApp sering kena kritik karena algoritma mereka menampilkan konten sensasional tanpa filter. Di sisi lain, individu juga harus belajar lebih kritis. Debat ini panas di Twitter dan forum-forum. Pemerintah mulai mengatur, tapi kontrol berlebihan juga bisa membahayakan kebebasan berekspresi. Ambil contoh hoaks vaksin yang sempat viral 2 tahun lalu. Ribuan orang percaya bahwa vaksin mengandung chip. Meski sudah dibantah ahli, still banyak yang percaya karena, konon katanya, disebar di grup arisan. Contoh ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh grup kepercayaan terhadap penyebaran hoaks. Yang paling mengejutkan, penelitian terbaru nunjukin kalau orang yang paling percaya diri dengan kemampuan deteksi hoaks justru yang paling gampang kena. Kenapa? Karena mereka ngerasa udah jago dan males ngecek lagi. Ini disebut illusion of knowledge. Jadi makin pede lo, makin rawan hoaks. Gila banget kan? Jadi intinya, kita hidup di era di mana berita harus menghibur dulu baru informatif. Tapi kita nggak bisa terus menyalahkan platform. Kita harus bangun kebiasaan baru, stop sebelum share, cek sumber, dan berani bilang, ini hoaks, di grup WA. Literasi digital itu kayak vaksin, perlu di-booster terus. Gimana menurut lo? Apakah lo pernah kena tipu hoaks? Atau malah jadi korban bully karena ngoreksi hoaks? Yuk, cerita di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo biar pada melek literasi digital. Makin kita aware, makin sulit hoaks berkembang. Sampai